Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Belakangan ini ketan hitam sedang naik daun ya. Jadi hari ini kita akan bikin bugis mandi dengan ketan hitam. Rasanya enak banget, lembut, manis, asin, gurih, pokoknya semua jadi satu. Nah, ditata seperti ini satu-satu juga cantik, mau dibikin per loyang juga cantik, cocok untuk ide jualan. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Untuk bahan tepung, pertama kita gunakan tepung ketan hitam. Kemudian kita tambahkan dengan tepung ketan putih dan juga kita di sini tambahkan dengan tepung tapioka. Tapi kalau kalian tidak suka tepung tapioka ini bisa di skip. Kita tambahkan dengan air putih. Masukkan air putih secara bertahap. Kemudian kalian uleni sampai dirasa adonan itu sudah kalis. Adonan kalis itu tidak terlalu keras tapi juga tidak terlalu lembek ya. Sebaiknya ini diuleni sebentar. Karena kalau semakin sering diuleni nanti adonannya tuh dia akan lebih terlihat berminyak dan juga lebih chewy gitu. Yang paling penting harus kalian perhatikan adalah konsistensi akhir. Apabila masih terasa lembek, kalian bisa tambahkan dengan sedikit tepung. Apabila terasa keras, kalian bisa tambahkan dengan sedikit air. Sekarang kita akan membuat adonan santan. Ini adalah santan dari 1 butir kelapa, kurang lebih sekitar 1 liter ya. Kita tambahkan dengan gula, garam, dan juga tepung maizena dan tepung beras. Kalau kalian ingin hasilnya cair, tepung berasnya di skip. Kalian cukup pakai tepung maizena saja. Semua ini kita masak, kita aduk-aduk, tidak perlu sampai mendidih ya. Hanya sampai sudah cukup panas saja, setelah itu kita berhenti, kita diamkan. Agar atasnya tidak berkerak, di sini saya tambahkan dengan sedikit es batu ya, supaya kalau masih panas banget kan atasnya bisa berkerak. Kita kasih es batu sedikit, jadi kita turunin temperaturnya nanti tidak berkerak. Sekarang kita siapkan loyang yang ingin kalian pakai, dan ini kita olesi dengan minyak sayur. Kita ambil adonan kurang lebih sekitar 15 hingga 18 gram ya. Kemudian kita uleni sebentar saja, bulatkan, kemudian kita tipiskan dan kita isi dengan adonan unti. Bahan unti sudah saya share resepnya di video sebelumnya. Saya akan tulis resep bahan untinya, nanti kalian tinggal bikin saja. Lalu kita tutup ya seperti ini dan kita bulatkan. Bulatkan pelan-pelan saja, jangan ditekan. Karena kalau ditekan nanti dia akan bentuknya jadi kerucut ya. Jadi ini pelan-pelan saja kalian bulatkan tanpa tekanan dengan 2 telapak tangan sampai semua permukaan bugis ini, tepung ketannya ini sudah menjadi halus, mulus, tidak terlihat bekas-bekas sambungan. Bila sudah, kita tata dalam loyang ataupun cetakan yang ingin kalian pakai. Kita panaskan kukusan, kemudian kita taruh cetakan di atasnya. Dan sebelum dikukus, kita siram dulu dengan adonan santan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Jangan sampai full ya teman-teman, secukupnya saja, hanya sampai bugisnya ini terendam semuanya. Kita akan kukus kurang lebih sekitar 20 menit. Waktunya kalian sesuaikan dengan kukusan masing-masingnya. Kurang lebih seperti ini hasilnya setelah 20 menit udah matang sempurna ya. Hasil dari santannya ini sedikit padat ya teman-teman. Kalau kalian ingin yang cair banget, tepung berasnya di skip, jangan dipakai. Selain yang 1 loyang seperti itu, bisa juga kita pakai cetakan puding ya. Jadi nanti kalian bebas, kalau cetakan puding ini bisa satu-satu dan ini bisa ditutup, nanti bisa dijual seperti di pasar-pasar yang per buah seperti itu ya. Kita akan kukus lamanya sama kurang lebih sekitar 15 atau 20 menit.
Hasilnya seperti ini teman-teman, cantik sekali. Dan ini nanti bisa kalian bikin dengan adonan yang putih ataupun yang hijau pandan. Minggu depan saya akan upload yang pakai daun pandan ya teman-teman. Dan untuk minggu depan ininya juga beda, santannya juga beda. Sebaiknya keluar dari kukusan bugis mandi ini kalian olesi permukaannya dengan minyak, jadi tidak cepat kering ya. Selesai sudah videonya, semoga bermanfaat. Untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa, bye!